Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggota Alfarel Ibrahimovic dan saya sendiri Ibnu Rusdi. Judulnya yaitu Total Productive Maintenance atau TPM. Total Productive Maintenance atau TPM adalah pendekatan terstruktur untuk meningkatkan keandalan peralatan dan proses produksi, mengurangi downtime, dan meningkatkan produktivitas. Pemahaman TPM. Definisi, tujuan, dan manfaat. Definisinya yaitu TPM adalah filosofi manajemen yang melibatkan semua karyawan dalam pemeliharaan dan peningkatan peralatan. Tujuannya yaitu meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keamanan dalam produksi, menciptakan budaya pemeliharaan dan peningkatan terus-menerus. Dan manfaatnya yaitu menurunkan biaya produksi, meningkatkan profitabilitas, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Filosofi dan prinsip-prinsip dasar TPM. 1. Peningkatan berkelanjutan. TPM mendorong peningkatan berkelanjutan dalam semua aspek operasional. 2. Keterlibatan karyawan. Semua karyawan bertanggung jawab untuk menjaga peralatan dan proses produksi. 3. Pemeliharaan pencegahan. TPM berfokus pada pemeliharaan pencegahan untuk mencegah kegagalan dan kerusakan. Yang keempat, peningkatan kualitas. TPM bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk dan proses produksi. Pilar-pilar TPM, penjelasan dan implementasi. Pemeliharaan otonom, yaitu karyawan di garis depan bertanggung jawab untuk pemeliharaan peralatan mereka sendiri. Selanjutnya, pemeliharaan berencana, yaitu pemeliharaan dilakukan secara terencana untuk mencegah kegagalan dan kerusakan. Selanjutnya, manajemen kualitas total. TPM mengadopsi prinsip-prinsip manajemen kualitas total untuk meningkatkan produktivitas dan pembaruan dan peningkatan, yaitu TPM mendorong inovasi dan peningkatan terus-menerus dalam peralatan dan proses produksi. Tahapan implementasi TPM. 1. Fase persiapan, yaitu membangun tim, pelatihan, dan komunikasi. Yang kedua, fase implementasi, menerapkan pilar TPM secara bertahap. Yang ketiga, fase pemantapan, mengoptimalkan proses dan sistem TPM. Dan yang terakhir, keempat, fase perkembangan, yaitu mencapai keunggulan operasional melalui TPM. Selanjutnya, keterlibatan karyawan dalam TPM. 1. Pelatihan. Karyawan menerima pelatihan yang komprehensif tentang prinsip-prinsip TPM. Kedua, tim kerja. Karyawan bekerja dalam tim untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan proses produksi. Yang ketiga, umpan balik. Karyawan memberikan umpan balik dan saran untuk meningkatkan proses TPM. Selanjutnya, peran manajemen dalam keberhasilan TPM. 1. Komitmen. Manajemen harus menunjukkan komitmen yang kuat terhadap TPM. Yang kedua, dukungan. Manajemen harus memberikan dukungan penuh terhadap implementasi TPM. Yang ketiga, sumber daya. Manajemen harus menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk TPM. Selanjutnya, alat dan teknik yang digunakan dalam TPM. 1. Analisis kegagalan. Menganalisa penyebab kegagalan peralatan untuk mencegahnya. Yang kedua, pemeliharaan prediktif. Memantau kondisi peralatan untuk memprediksi kegagalan. Yang ketiga, 5S. Menerapkan 5S. Sort, set in order, shine, standardize, sustain. Untuk tepat kerja. Yang keempat, Kaizen. Menerapkan upaya meningkatkan berkelanjutan secara berkelanjutan. Selanjutnya, studi kasus keberhasilan penerapan TPM. 1. Perusahaan A meningkatkan efisiensi produksi sebesar 20% dan mengurangi downtime sebesar 50%. Yang kedua, perusahaan B meningkatkan kualitas produk dan mengurangi cacat produksi sebesar 30%. Yang ketiga, perusahaan C
meningkatkan kepuasan pelanggaran, dan meningkatkan retensi karyawan. Baiklah, ini ada video yang mengenai materi TPM. Halo Sosial, bagaimana kabar kalian? Dalam video kali ini, kita akan mempelajari tentang basic TPM atau Total Productive Maintenance. Sudah tahukah kalian dengan basic TPM? Yuk kita pelajari lebih lanjut agar kita memahami lebih dalam lagi terkait basic TPM. Total Productive Maintenance atau biasa disebut dengan TPM adalah sistem yang digunakan untuk meningkatkan kualitas produksi dengan pemeliharaan atau perawatan perlengkapan kerja seperti mesin, alat-alat kerja, dan equipment. Pada umumnya, mesin produksi diharapkan dapat terus berjalan agar mendapatkan hasil maksimal. Namun, sebelum kita membahas lebih dalam tentang TPM, kita harus pahami terlebih dahulu apa sih tugas utama tim maintenance. Dalam melakukan pemeliharaan dan perawatan mesin, tim maintenance memiliki 3 tugas utama, yaitu reactive maintenance, predictive maintenance, dan preventive maintenance. Reactive maintenance adalah maintenance yang dilakukan saat terjadinya breakdown. Terdapat beberapa tahap saat terjadi breakdown, atau biasa disebut dengan Service Maintenance Repair Order, atau SMRO. Urutan dari SMRO adalah 1. Identifikasi masalah breakdown. 2. Pembuatan SMRO online. 3. Serah terima oleh maintenance. 4. Perbaikan oleh teknisi. Dan 5. Masalah breakdown berhasil diselesaikan. Predictive maintenance adalah maintenance yang dilakukan berdasarkan kondisi spesifik suatu mesin, seperti suhu, noise, vibration, dan korosi. Prediksi dapat dilakukan dengan beberapa hal. Contohnya, pengukuran panas komponen mesin dengan infrared, pengukuran vibrasi dengan vib scanner, dan insulation test. Preventive maintenance adalah suatu kegiatan pengecekan mesin untuk mencegah kerusakan mesin dan memperpanjang umur mesin. Macam-macam tindakan preventif antara lain, clean, yaitu menjaga kondisi mesin selalu bersih. Lubricate, yaitu menjaga kondisi mesin selalu terlumasi. Alignment, yaitu memastikan bagian yang harus dipasang presisi sudah benar. Inspection, yaitu pengecekan untuk memastikan mesin siap dijalankan. Dan tightening, yaitu memastikan mur, baut, dan sebagainya terpasang dengan kencang. Oke, tadi kita sudah membahas tentang tugas tim maintenance. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang TPM. Tujuan dari TPM adalah 1. Memperoleh fungsi secara maksimal dari mesin. 2. Menghindari kerusakan mesin yang sedang berjalan sehingga dapat menurunkan biaya produksi. 3. Meningkatkan usia mesin sehingga mengoptimalkan biaya operasional. 4. Meningkatkan efektivitas secara maksimal pada seluruh sektor di perusahaan. Perusahaan yang menerapkan TPM secara konsisten dan optimal akan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. Beberapa keuntungan yang dapat dihasilkan antara lain. 1. Menekan biaya produksi karena dapat mengurangi pemborosan atas proses kerja seperti overprocessing dan work process. Pemborosan terhadap biaya administrasi seperti marketing, HR, sales and back office, dan purchasing. 2. Mengurangi biaya pembelian baru karena mesin lama bekerja dengan baik dan tahan lama. 3. Menghilangkan pekerjaan tambahan yang disebabkan oleh kerusakan mesin, sehingga karyawan dapat lebih produktif dengan mengerjakan pekerjaan yang lain. 4. Tempat kerja yang aman dan nyaman. 5. Tingkatkan nilai customer service level. Apabila keempat tujuan tersebut tercapai, maka akan menghasilkan dampak yang positif. Namun yang perlu kita waspadai adalah ketika TPM tidak berjalan optimal, maka dapat mengakibatkan beberapa kerugian yang dialami perusahaan, atau yang biasa disebut dengan 6 big losses, yaitu 1. Breakdown.
yaitu kerugian yang disebabkan oleh kerusakan mesin. 2. Setup and adjustments, yaitu kerugian yang diakibatkan oleh kurangnya persiapan ulang, peralatan, dan perlengkapan kerja. 3. Small stops, yaitu kerugian akibat terjadinya gangguan yang menyebabkan mesin tidak dapat beroperasi secara optimal. 4. Slow running, yaitu kerugian yang terjadi karena mesin berjalan lambat dan tidak sesuai dengan kecepatan yang diinginkan. 5. Reject loss, yaitu kerugian yang terjadi karena produk cacat atau tidak memenuhi standar output produk dan tidak bisa diproses ulang. 6. Startup defect, yaitu kerugian yang diakibatkan terjadi cacat produk saat awal mesin beroperasi atau startup. 8. Pilar TPM. Untuk menerapkan TPM di perusahaan, maka diperlukan beberapa elemen penting yang menjadi fondasi. Terdapat 8 elemen atau yang biasa disebut dengan 8 pillars of TPM yang berfokus pada teknik proaktif dan preventif untuk meningkatkan kehandalan mesin dan peralatan produksi. Apa sajakah 8 elemen tersebut? Mari kita bahas lebih lanjut. 1. Autonomous maintenance atau perawatan otonom adalah peran operator dalam perawatan rutin seperti pembersihan mesin, pemberian lubrikasi atau minyak, dan inspeksi mesin. Dengan autonomous maintenance, mesin atau peralatan dapat dipastikan kebersihannya dan terlubrikasi dengan baik, sehingga dapat mengidentifikasi potensi kerusakan sebelum terjadi kerusakan yang lebih parah. 2. Planned maintenance atau perawatan terencana adalah program perawatan terencana yang menjadwalkan tugas perawatan berdasarkan tingkat rasio kerusakan yang pernah terjadi atau kerusakan yang diprediksi. Dengan planned maintenance, kerusakan mesin yang terjadi secara mendadak dapat diantisipasi dan dikendalikan lebih baik. 3. Quality maintenance atau perawatan kualitas adalah program perawatan kualitas mesin agar kualitas mesin selalu terjaga. Perawatan kualitas mesin ini mencakup cek kondisi mesin, prediksi, dan pencegahan kesalahan selama produksi berlangsung. Dengan menjaga kualitas mesin, biaya produksi pun lebih efisien karena resiko kerusakan mesin yang mengakibatkan kegagalan produk menjadi lebih kecil. 4. Focused improvement atau perbaikan terfokus adalah pembentukan kelompok kerja yang secara proaktif mengidentifikasi mesin atau peralatan kerja yang bermasalah dan memberikan solusi atau usulan-usulan perbaikan. Dalam kelompok kerja ini diharapkan terdapat karyawan-karyawan yang memaksimalkan talenta dan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mencapai target perusahaan. 5. Early Equipment Management atau manajemen awal peralatan kerja merupakan pengetahuan dasar tentang peralatan atau mesin yang berasal dari pengalaman perbaikan dan perawatan yang sebelumnya. Pengetahuan dasar ini penting untuk memastikan mesin baru dapat mencapai kinerja yang optimal sesuai dengan waktu yang ditentukan. 6. Training and Education atau pelatihan dan pendidikan adalah pilar yang diperlukan untuk mengisi gap atau kesenjangan pengetahuan saat menerapkan TPM. Pengetahuan yang minim terhadap alat atau mesin beresiko menyebabkan kerusakan mesin dan mengurangi produktivitas yang dapat merugikan perusahaan. Pelatihan dan pendidikan diperlukan untuk meningkatkan kemampuan operator dalam melakukan perawatan dasar. Sedangkan untuk teknisi, pelatihan dan pendidikan diperlukan untuk meningkatkan kemampuannya dalam perawatan pencegahan serta menganalisa kerusakan mesin atau peralatan kerja. Pada level manajer, pelatihan dan pendidikan dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam membimbing dan mendidik timnya untuk menerapkan TPM. 7. Health, Safety, and Environment atau kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Pada pilar ini, perusahaan dan karyawan diwajibkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, serta terbebas dari kondisi berbahaya. Tujuannya adalah menciptakan tempat kerja zero accident atau bebas dari segala kecelakaan. 8. TPM in Administration atau administrasi TPM. TPM in Administration atau juga biasa disebut administrasi TPM berfokus pada bagian administrasi perusahaan agar semua pihak dalam perusahaan memiliki konsep dan persepsi yang sama, termasuk staf administrasi. Dalam hal ini adalah pembelian, perencanaan, dan keuangan untuk penerapan TPM. Untuk selanjutnya, apa saja sih tahapan dalam melakukan TPM?
1. Melakukan evaluasi awal terhadap tingkat TPM saat ini. 2. Memperkenalkan konsep TPM dan mempromosikannya. 3. Membentuk komite TPM. 4. Menetapkan kebijakan, tujuan, dan sasaran TPM. 5. Merumuskan master plan untuk pengembangan TPM. 6. Menyelenggarakan pelatihan atau training terhadap semua karyawan dan pihak yang berkepentingan atau stakeholder, terutama yang berkaitan dengan 8 pilar TPM. 7. Menerapkan proses-proses persiapan. 8. Menjalankan semua program dan kebijakan TPM guna untuk mencapai tujuan dan sasaran TPM yang telah ditetapkan. Nah, Santosians, itu tadi adalah penjelasan tentang basic TPM. Seru kan belajar di SDA Academy? Nantikan pembelajaran seru lainnya dalam video selanjutnya. Keep learning and stay young, Santosian. Kira itu hasil videonya, kesimpulan dalam rencana tindak lanjut dari TPM itu pendekatan yang terbukti efektif untuk meningkatkan keandalan peralatan, efisiensi, dan produktivitas. Penerapan TPM memerlukan komitmen, pelatihan, dan dukungan dari manajemen dan karyawan. Penting untuk secara aktif memonitor dan mengevaluasi kemajuan TPM, membuat penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah dan janggal, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.